Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di dalam perkuliahan di minggu pertama, walaupun dengan kondisi yang harus dalam penyesuaian. Jadi kita perkuliahan menggunakan media online. Dalam hal ini kita menggunakan media rekaman. Pada pertemuan pertama kita akan membahas terkait dengan apa itu pengertian, ruang lingkup, dan tujuan mempelajari perbandingan mazhab. Sebelum kita melangkah lebih jauh terhadap apa itu pengertian perbandingan mazhab, maka kita harus mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan mazhab. Mazhab itu diambil dari bahasa Arab. Asal katanya adalah zahaba yazhabu dahban, yang makna aslinya bisa berarti pergi, berjalan, berpendapat. Kenapa kata ini bisa menjadi mazhab, diambil sebagai apa yang kita kenal sebagai mazhab hari ini? Mazhab itu adalah bentuk isim makan daripada kata zahaba. Isim makan itu berarti adalah nama tempat. Kalau misalnya sajada yasjudu, sujudan, itu orang yang bersujud. Maka isim makannya sebenarnya adalah masjid, yang ini tempat untuk bersujud. Nah, begitu juga dengan mazhab, zahaba yazhabu zahban. Mazhab isim makannya adalah tempat untuk pergi, berarti tempat orang untuk menuju, atau tempat orang untuk berpendapat. Oke, kemudian padanan katanya selain tempat berpendapat, mazhab itu memiliki makna yang beririsan dengan kata ta'lim. Allama yu'allimu ta'liman, yakni ajaran. Kemudian dia juga bisa memiliki padanan kata dengan kata torikoh, dari kata tarikayat ruku, turukan tarikatan, atau doktrin. Kemudian kata ra'yu dari kata ra'ayar'a, itu adalah pendapat. Dan terakhir adalah nazariyah, nazara yanzuru, pandangan atau teori. Jadi mazhab atau tempat, kalau dalam isim makan adalah tempat orang untuk pergi, tempat orang untuk berteori, juga bisa dimaknai sebagai tempat di mana di situ ada ajaran, ada doktrin, tempat orang untuk berpendapat, atau tempat ditempatkannya pendapat, dan tempat ditempatkannya teori. Itu adalah maksud dari yang disebut sebagai mazhab. Kenapa demikian? Karena ini adalah tempat di mana orang menghajatkan perilaku keagamaannya sebagai rujukan. Jadi misalnya kalau kita mau sholat,
maka tempat sholatnya adalah ke masjid. Nah, kalau orang mau mengetahui tentang bagaimana hukum Islam, bagaimana pendapat-pendapat para ulama, maka perginya adalah ke madhab. Nah, itu maka disebut sebagai madhab. Oke, mazhab itu tidak hanya ada dalam ilmu fikih atau ilmu hukum Islam, tapi sebenarnya mazhab itu terjadi juga di semua rumpun ilmu. Contoh misalnya dalam ilmu tasawuf juga ada mazhab-mazhab, atau bisa kita maknai sebagai kelompok-kelompok doktrin, kelompok-kelompok pendapat, kelompok-kelompok teori, di mana di situ berkumpul ahli-ahli yang sepemikiran. Kemudian ada mazhab yang lain juga berkumpul para ahli di bidangnya masing-masing yang satu alur pemikiran. Misalnya dalam filsafat juga ada yang disebut sebagai mazhab. Kemudian dalam ilmu politik juga ada apa yang disebut sebagai mazhab dalam ilmu politik. Dan banyak ilmu-ilmu yang lain juga ada mazhab-mazhab. Tapi yang dimaksud dengan mazhab yang kita pelajari hari ini atau yang kita pelajari di semester ini adalah mazhab dalam ilmu fikih, yakni mazhab dalam ilmu hukum Islam yang diambil daripada sumber-sumber ajaran agama Islam yang utama, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi fokus dalam perbandingan mazhab atau dalam pelajaran perbandingan mazhab adalah perbandingan antara mazhab-mazhab ilmu fikih. Kemudian apa yang dibahas dalam mazhab ilmu fikih? Dalam ilmu fikih itu membahas atau mendiskusikan, mempersoalkan adalah ijtihad dalam persoalan yang berkaitan dengan Islam. Jadi pendapat atau teori atau doktrin para ahli, para ulama, para fuqaha ahli fikih terkait dengan hukum Islam. Kemudian yang dibahas adalah membahas masalah yang sifatnya far'iyah, tidak berbeda atau tidak membahas dalam bidang yang bersifat usul. Jadi yang sifatnya far'iyah itu adalah furu' atau cabang-cabang atau penjelasan-penjelasan dari hukum Islam itu. Nah, kalau yang dia bersifat usul itu tidak menjadi bahan perdebatan. Misalnya seperti yang dimaksud dengan usul adalah kewajiban melaksanakan sholat. Nah, itu kan adalah bersifat usul. Tapi bagaimana sholat itu, nah itu baru yang disebut sebagai far'iyah. Kemudian kewajiban dalam menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan yang sudah sampai masa atau umurnya, itu adalah suatu kewajiban. Itu bersifat usul. Tapi batasan mana aurat itu, kemudian sejak kapan aurat itu ditutup atau wajib ditutup, nah itu yang bersifat far'iyah. Atau misalnya puasa itu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah pada bulan Ramadan. Nah, tapi bagaimana pelaksanaan sholat, sejak kapan sholatnya, sampai kapan sholatnya, kemudian apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam puasanya, nah itu yang disebut sebagai bersifat far'iyah. Jadi yang dibahas atau yang diijtihadkan oleh para ulama fikih, para fuqaha, itu adalah
masalah-masalah far'iyah dalam hukum Islam. Kemudian dia sebagai panduan atau jalan bagi umat untuk memahami ajaran agama Islam. Jadi mazhab fikih itu me, me, apa, mengajarkan cara berijtihad atau cara beristinbat hukum bagi umat, yakni bagaimana misalnya menentukan ayat yang digunakan sebagai rujukan dalam suatu permasalahan hukum, atau bagaimana menentukan hadis mana yang bisa dipakai sebagai dasar hukum bagi suatu permasalahan hukum tertentu. Kemudian bagaimana memaknai kata di dalam hadis atau di dalam ayat yang ditentukan sebagai rujukan tadi. Kemudian jika makna atau maksud daripada ayat atau hadis yang ditentukan itu masih belum terlalu jelas dalam menjawab persoalan hukum Islam, nah bagaimana cara untuk menentukan ini adalah jawaban yang paling tepat daripada jawaban permasalahan hukum tersebut. Nah, itu sebagai panduan atau jalan bagi umat untuk memahami ajaran Islam. Jadi bagaimana caranya umat itu memahami ayat Al-Quran atau hadis untuk menjawab permasalahan hukum Islam. Kemudian dia juga bisa sebagai doktrin bagi umat untuk menjalankan ajaran agama Islam melalui pemahaman para ahli agama. Jadi dia sudah berbentuk hukum, dia sudah berbentuk kesimpulan. Misalnya dalam berwudu misalnya, apa saja bagian wudu yang anggota tubuh yang wajib dibasuh di dalam berwudu, kemudian urutannya dari apa sampai apa, kemudian yang dibasuh dari mana sampai mana. Nah, itu sudah berbentuk kesimpulan sebagai doktrin, sebagai pendapat. Nah, itu untuk umat atau bagi umat untuk menjalankan agama Islam, menjalankan ajaran agama Islam melalui pemahaman para ahli agama. Jadi kalau yang tadi cara untuk memahami ayat dan hadisnya, ayat Al-Quran dan hadisnya, yang ini sudah berbentuk masaknya, sudah berbentuk matangnya. Jadi dia sudah sudah final. Oh, ini pendapatnya, sholat itu begini, puasa itu begini. Nah, jadi tinggal ngikuti aja orang-orang yang mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kemampuan dalam hal memahami dan memaknai ayat Al-Quran dan hadis, maka dia disuguhkan langsung berbentuk kesimpulan dan berbentuk doktrin yang sudah final dari para ahli. Nah, itu yang disebut sebagai mazhab fikih. Kemudian yang dibahas dalam fikih itu berkutat pada 3 bidang. Dia bisa berkutat dalam permasalahan ibadah, hubungan antara Tuhan dengan manusia, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana naik haji, bagaimana hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan ibadah. Kemudian dia juga membahas terkait dengan muamalah, yakni bagaimana hubungan antara manusia sesama dengan manusia yang lainnya. Contoh bagaimana jual beli, bagaimana sewa menyewa, bagaimana hubungan orang tua dengan anak dalam kaitannya misalnya dengan
hal waris atau anggota keluarga yang lain. Nah, ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang diatur oleh fikih yang sumbernya tadi adalah berupa ijtihad dari para ahli yang dia dikanonkan, dibukukan dalam bentuk mazhab. Baik dalam bentuk bagaimana cara memahami ayatnya atau bagaimana menentukan ayatnya atau bagaimana kesimpulan daripada pemahaman itu sendiri. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan uqubah. Uqubah itu bisa dimaknai sebagai apa? Hukuman atau sanksi. Sebenarnya uqubah itu bisa dalam konteks muamalah juga, bisa juga dalam konteks ibadah juga. Misalnya orang yang tidak melaksanakan atau salah dalam bermuamalah tertentu, mungkin ada sanksinya. Nah, uqubah itu juga bagian daripada yang dibahas dalam fikih. Misalnya contoh seperti sanksi bagi seorang pencuri. Nah, misalnya ada yang berpendapat atau ayat yang mengatakan nih harus dipotong tangannya. Nah, kesimpulan itu bagaimana sampai pada kesimpulan itu tentu ada ayat-ayat, hadis-hadis yang menjadi bahan rujukan dan nalar dan logika yang digunakan sampai pada kesimpulan harus potong tangan. Tapi sekarang mungkin sudah tidak digunakan lagi. Nah, kenapa bisa berubah? Apakah ayatnya atau hadisnya yang berubah atau bagaimana? Nah, ini kenapa jadi uqubah itu dijadikan satu sub bagian juga daripada fikih itu sendiri. Walaupun sebenarnya ya cukup tadi ada di bagian ibadah dan ada bagian muamalah. Oke, 3 bagian itu yang dimaksud dalam atau yang dibahas dalam fikih. Kemudian, apa yang dimaksud dengan perbandingan? Perbandingan itu diambil dari bahasa Arab qarana yuqarinu muqaranatan. Jadi dia bermakna membandingkan. Tapi padanan katanya dia juga bisa bermakna wasala yasilu, yakni menghubungkan. Apakah misalnya mazhab yang satu dengan mazhab yang lain ini dibandingkan dengan cara apakah ada hubungannya? Ternyata mazhab yang satu dengan mazhab yang lain ini masih satu perguruan. Mazhab A adalah tokohnya guru daripada mazhab B. Dia punya hubungan. Kemudian atau misalnya mereka menggunakan ayat atau hadis yang sama dalam menentukan ini untuk menjawab satu permasalahan tertentu atau bagaimana cara memahami ayat itu, dalil itu. Nah, ini kan menghubungkan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Atau dia juga bisa bermakna jamaah, mengumpulkan atau menggandengkan. Jadi satu mazhab dengan mazhab yang lain apakah dia bisa digandengkan, artinya tidak sekedar dihubungkan tapi dia mungkin bisa saling melengkapi. Misalnya mazhab A itu punya dalil A, B, C, ayat Al-Quran dan hadisnya. Ternyata dalam mazhab B dia punya dalil D untuk memahami ayat ini. Ini kan berarti mengumpulkan, berarti kalau kita kumpulkan maka ada 4 dalil tadi, ada dalil A, B, C, dan D yang bisa dijadikan sebagai bentuk atau pemahaman atau cara untuk memahami satu permasalahan hukum. Atau yang terakhir, dia bisa dimaknai sebagai menghadapkan. Jadi satu mazhab dengan mazhab yang lainnya itu dihadapkan. Ini perbedaannya. Ini kontrasnya. Ternyata mazhab yang satu
lebih mengedepankan cara berpikir yang logis, yang banyak dipengaruhi oleh akal pikiran. Mazhab yang lain dia tidak terlalu banyak menggunakan akal pikiran, dia hanya mengandalkan dalil-dalil atau Quran dan hadis yang tersedia. Nah, jadi membandingkan itu bisa menghubungkan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain, antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, bisa juga mengumpulkan sehingga memungkinkan pada terjadinya satu pendapat yang lebih komprehensif, atau menghadapkan dengan memposisikan satu mazhab dengan mazhab yang lain itu berselisih atau berbeda pendapat. Oke, itu yang dimaksud dengan perbandingan. Kemudian, atau yang dimaksud dengan apa itu perbandingan mazhab. Kemudian yang kedua, kita akan membahas ruang lingkup. Apa saja yang dibahas di dalam pembelajaran perbandingan mazhab. Ada 4 yang dibahas dalam pelajaran atau mata kuliah perbandingan mazhab. Yang pertama adalah masalah-masalah fikih yang diperdebatkan. Jadi para ahli dan para ulama sudah memperdebatkan apa saja. Nah, itu yang dibahas atau yang kita diskusikan. Contoh misalnya seperti bagaimana sholat, bagaimana berwudu dalam konteks ibadah, dalam konteks muamalah tadi bagaimana konteks waris, kemudian dalam ukubah itu bagaimana misalnya sanksi bagi seorang pencuri, sanksi bagi hal-hal yang lainnya. Nah, itu apa saja yang diperdebatkan, atau bahkan mungkin bisa apa yang tidak diperdebatkan. Jadi ternyata semua mazhab sepakat dengan satu pendapat terkait dengan ini, tapi selain itu ada hal-hal lainnya yang mengiringinya yang diperdebatkan. Kemudian kedua adalah menganalisa perbedaan kekuatan dan kelemahan dalil-dalil. Jadi apa? Dan misalnya dari mazhab A, misalnya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian mazhab B adalah mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Dia menggunakan dalil Al-Qur'an apa? Atau dia menggunakan hadis yang mana? Ini kekuatannya diperbandingkan. Ternyata hadis yang satu itu statusnya mutawatir, hadis yang lain itu statusnya hanya sahih, tidak sampai ke mutawatir, atau bahkan misalnya dhaif dan sebagainya. Jadi menganalisa perbedaan kekuatan atau kelemahan dari dalil-dalil yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah menganalisa perbedaan logika dasar, latar belakang, dan argumentasi pemikiran dari para ahli tadi, dari para ulama. Misalnya logika dasar, ternyata beliau lebih banyak menggunakan dasar-dasar teks dari hadis dan Al-Quran, atau misalnya tidak memungkinkan untuk menjawab semua permasalahan hanya menggunakan hadis dan Al-Quran, tapi harus harus menggunakan logika yang lebih luas. Nah, kemudian latar belakang ini bisa bagaimana konteks sosial, kemudian di mana para ahli ini tinggal, kemudian konteks politik dan kekuasaan apa yang melatar belakangi pendapat itu. Kemudian mungkin ada gejolak dalam permasalahan umat dan permasalahan agama yang mungkin saja mempengaruhi terhadap pemikiran yang dimunculkan oleh para ulama, atau misalnya sebagai yang lainnya pendidikan yang dijalani oleh para ulama, guru-gurunya siapa, dia belajar di mana. Nah, itu bisa
bisa menjadi bahan analisis dalam pembahasan pembelajaran perbandingan mazhab. Kemudian argumentasinya ini bagaimana alasan atau reasoning dari para ulama sehingga menguatkan pendapatnya berkesimpulan dengan yang demikian, atau alasannya tidak bisa pendapat ini digunakan dalam konteks masyarakat di wilayah ini. Dia harus menggunakan logika dan cara membaca Al-Quran dan hadis yang seperti ini, karena mungkin tadi secara sosial, secara politik ada perbedaan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Dan yang keempat adalah menyimpulkan pendapat yang didukung dengan dalil yang kuat dan alasan yang jelas dan kemungkinan ijtihad lebih lanjut. Nah, kira-kira misalnya daripada membandingkan misalnya pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Abu Hanifah, kira-kira dalam konteks tertentu mana nih yang lebih kuat? Jadi membahasnya bukan mazhab mana yang lebih kuat, tapi misalnya dalam masalah membatalkan wudhu misalnya. Apakah bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram itu batal atau tidak wudhunya? Nah, dalam konteks itu pendapat mana yang lebih kuat? Dengan kita membandingkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang digunakan oleh para imam mazhab. Kemudian apakah kesimpulan kita setelah membandingkan itu memungkinkan untuk ijtihad lanjutan, atau cukup sampai di situ, semuanya sudah sempurna. Tadi misalnya mengumpulkan dari pendapat para ulama, oh ternyata kesimpulan adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang paling kuat dan paling jelas alasannya, atau pendapatnya Imam Ahmad yang paling jelas dan paling kuat dalil dan alasannya. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 setidaknya yang menjadi ruang lingkup pembahasan dari perbandingan mazhab itu. Masalah-masalah fikih yang diperdebatkan, kemudian kekuatan dan kelemahan dalil-dalilnya, kemudian logika dasar, latar belakang dan argumentasinya, dan kemudian adalah bagaimana kesimpulan kita setelah melihat semua perbedaan dan kesamaan dari mazhab-mazhab yang diperbandingkan. Terakhir adalah kenapa kita harus mempelajari ini. Tujuannya apa? Kita harus mempelajari perbandingan mazhab. Yang pertama adalah untuk mengetahui. Jadi untuk apa? Tahu aja sebagai ilmu berbagai perbedaan dan persamaan mazhab fikih. Dan kalaunya sudah kita tahu mana yang beda, mana yang sama, dan mungkin nanti kita bisa sampai pada kesimpulan, oh ternyata mazhab ini yang paling kuat dalam konteks yang satu ini. Nah, mungkin dijadikan sebagai landasan yang kita pegangi sebagai bagian daripada ijtihad kita untuk memahami ajaran agama. Tujuannya adalah sebagai pengetahuan terhadap mazhab-mazhab yang ada. Kemudian yang kedua sebagai pengetahuan atau mengetahui sumber-sumber yang digunakan oleh para ahli ini, para ulama fikih ini adalah Al-Quran dan hadis yang mana. Kemudian sifatnya apa? Qat'i atau zanni. Qat'i itu sudah pasti berarti. Atau zanni ini hanya berupa apa? Zanni itu dugaan, hipotesa. Jadi hanya berupa dugaan dari para ulama. Mungkin pada waktu itu begitu kesimpulannya. Nah, kalau yang zanni ini bisa saja memungkinkan untuk terjadi ijtihad lebih lanjut dengan konteks perkembangan masyarakat, perkembangan kehidupan sosial, dan semakin majemuknya masyarakat itu bisa berubah nanti kesimpulan hukumnya. Kalau yang qat'i itu hampir tidak mungkin, tapi bisa saja juga ada perubahan setelah kita membandingkan dan mempertimbangkan ulang apakah diperlukan ijtihad baru. Tentu saja oleh ulama-ulama yang kualifikasinya
memenuhi syarat sebagai mujtahid, yang misalnya harus hafal sekian ribu hadis, hafal Al-Quran, dan paham asbabun nuzul dan asbabul wurud daripada Al-Quran dan hadis. Kemudian ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu keislamannya itu sudah mumpuni, misalnya contoh ilmu alatnya, nahwu, sorof, kemudian balaghahnya sudah menguasai. Jadi syarat-syarat yang diperlukan. Atau sekarang itu syarat-syarat itu tidak harus terkumpul pada satu orang, tapi pada satu kelompok. Misalnya NU dan Muhammadiyah itu punya masing-masing, dan bahkan MUI itu punya kelompok yang berfungsi sebagai lembaga fatwa, yang mana tuh kan di sana misalnya ada ahli fikihnya, ada ahli hadisnya, ada ahli tafsirnya, ada ahli ilmu sosialnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Nah, kemudian dari masing-masing pendapat diramu, didiskusikan, sehingga memungkinkan sama dengan yang zaman dahulu seseorang itu memiliki semua keahlian di bidang semua ilmu. Kalau sekarang orang-orang yang ahli di bidang tertentu digabungkan dalam satu lembaga gitu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, menganalisa upaya-upaya dan dasar-dasar setiap imam dan menjadikannya sebagai bagian dalam merumuskan berbagai hukum dari berbagai dalilnya. Jadi apa saja yang dilakukan oleh para imam, para ulama ini, atau dasar-dasarnya kenapa dia harus melakukan itu. Misalnya kenapa memilih lebih banyak menggunakan logika, akal dibanding dengan dalil-dalil. Nah, kenapa jadi seperti itu? Oh, ternyata misalnya di sana sedikit sekali, pada ini cerita pada masa lalu, misalnya sedikit sekali orang yang hafal hadis dan hafal Al-Quran, sehingga dalil-dalilnya itu tidak diketahui oleh ulama di wilayah itu, sehingga lebih banyak harus menggunakan logika dan akal pikiran. Nah, itu menganalisa upaya-upaya dan dasar-dasar setiap imam, dan mungkin juga merefleksikannya untuk menjadikannya sebagai bagian dalam merumuskan berbagai hukum yang terjadi saat ini. Oke, selanjutnya yang keempat adalah menempatkan pengetahuan tentang alternatif mazhab sebagai rahmat untuk menjalani realita kompleks kehidupan bagi umat. Jadi perbedaan antar semua mazhab itu tidak dijadikan pembelah atau pemecah daripada umat, tapi dia dijadikan sebagai rahmat. Oh, ternyata dalam satu konteks permasalahan hukum jawabannya bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Dan dengan adanya alternatif jawaban hukum Islam tadi, maka dia menjadi rahmat bagi umat, sehingga orang bisa memilih ini mau ikut pendapat siapa, mau ikut pendapat Imam Syafi'i, mau ikut pendapat Imam Hanafi, atau mau ikut pendapat Imam Malik. Itu dijadikan sebagai alternatif, tidak dijadikan sebagai unsur yang menyebabkan permusuhan antara umat. Kalau dulu kan misalnya konteks orang yang sholat subuh dengan kunut dan yang tidak dengan kunut, itu bisa menjadi perdebatan dan permusuhan yang panjang bergenerasi-generasi. Tapi sekarang adalah orang mau kunut atau mau tidak kunut itu adalah pilihan alternatif, sehingga dia dijadikan sebagai konteks rahmat, tidak dijadikan sebagai konteks permusuhan dan pemecah belah antar umat Islam. Tujuan mempelajarinya adalah sebagai alternatif rahmatan, tidak dijadikan sebagai ternyata dalam umat Islam itu terjadi permusuhan. Dan yang terakhir adalah tujuannya adalah melaksanakan kesimpulan perbandingan yang telah didapatkan yang diyakini sebagai pendapat hukum yang kuat dan relevan. Inilah
Tujuan akhirnya kalau kita sudah punya kesimpulan, oh ternyata pendapat mazhab ini yang paling kuat dan paling relevan dalam konteks hari ini, maka itu yang harus dilaksanakan sebagai bentuk bagian daripada ijtihad kita untuk memahami dan menjalankan agama Islam dengan sesempurna mungkin. Atau minimal setelah kita tahu, kita bisa punya dalil kalau mau melaksanakan yang A atau mau melaksanakan yang B. Ya, jadikan sebagai alternatif atau rahmat tadi bagi umat. Nah, kemudian ada pertanyaan, bolehlah atau bolehkah kita untuk konteks permasalahan yang A ikut imam A, konteks permasalahan yang B ikut imam B? Kalau misalnya kita sebagai umat yang bersifat taklid tadi, tidak punya kemampuan untuk memahami dalil-dalil, tidak punya kemampuan untuk bernalar logika, atau tidak punya kesempatan untuk melakukan itu, maka jalan keluar terbaiknya adalah ikut hanya pada satu mazhab. Karena kemampuan kita untuk membandingkan itu juga belum teruji. Sehingga misalnya kita ikut Imam Syafi'i, maka ya sepenuhnya dari A sampai Z ikut pendapat Imam Syafi'i saja. Mungkin dalam konteks tertentu pendapatnya ada yang lebih kuat, dalam konteks yang lain ada yang lebih lemah. Itu yang lebih aman. Tapi bagi seorang pemikir, seorang yang pembelajar perbandingan mazhab, maka dia diberikan kesempatan untuk melihat, oh ternyata di antara mazhab-mazhab yang ada terjadi gelombang naik turun. Kadang dalam konteks permasalahan A, pendapat mazhab A lebih kuat, maka pakai yang itu. Kemudian dalam konteks mazhab yang lain, dalam konteks permasalahan yang lain, mazhab B lebih kuat, pakai yang itu. Jadi dia memakai pendapat yang dianggap paling kuat dan paling relevan di antara mazhab-mazhab yang sudah dibandingkan. Dan itu yang dilakukan oleh sekarang organisasi keagamaan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu dianggap sebagai organisasi yang tidak punya mazhab, sekaligus mereka menggunakan semua mazhab. Artinya dalam konteks parsial mereka selalu membandingkan, oh dalam konteks ini pendapat imam mazhab A yang kita pakai, dalam konteks yang lain pendapat imam mazhab B yang kita pakai, karena dianggap yang paling kuat dan paling relevan dengan kondisi kita saat ini. Nah, jadi pilihan tergantung dengan kita berada di posisi yang mana. Apakah kita sebagai seorang pembelajar yang sudah expert dalam membandingkan mazhab, atau kita sebagai seorang yang hanya sampai batasan cukup ikut saja agar tidak tersesat dan tidak salah memahami dalam ajaran agama. Nah, jadi dua-duanya benar dan itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing dari pribadi dan individu kita masing-masing. Dan kemudian adalah kewajiban kita untuk selalu mengupgrade diri. Artinya jangan selesai pada kemampuanku tidak cukup untuk membandingkan, apalagi tidak cukup untuk berijtihad sendiri, maka hanya bertaklid. Iya benar, kalaunya memang sudah diupayakan sebisa mungkin berusaha untuk belajar. Tapi kalau kita menyerah sebelum memulai, sebelum belajar sudah cukup taklid aja kada usah belajar lebih jauh, itu kan tidak dianjurkan seperti itu. Ada baiknya kita mencoba berusaha untuk belajar sampai batasan mana, ternyata kita tidak juga bisa melampaui batasan taklid, ya cukup sampai ke taklid saja. Tapi kalau dengan belajar kita akhirnya mengupgrade diri, cukup bisa menjadi seorang yang muqarin, yang membanding-bandingkan antar mazhab dan akhirnya memilih, atau bahkan sampai kepada mujtahid, bisa berijtihad sendiri dengan kualifikasi yang dipersyaratkan, maka
itu jauh lebih baik untuk memahami dan menjalankan dan melaksanakan ajaran agama Islam. Kira-kira itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pertemuan pertama ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita cukupkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.